Halo teman-teman, karena di video ini kita akan belajar mengenai materi manajemen, jadi kita mulai dulu dari materi yang paling mendasar, yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi, serta proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, sekarang ada jenjang manajemen. Organisasi atau badan usaha umumnya mempunyai sedikitnya 3 jenjang manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak atau top management, yang kedua manajemen menengah atau middle management, dan yang ketiga ada manajemen pelaksana atau supervisory management. Sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai jenjang manajemen. Yang pertama, manajemen puncak, top management, merupakan jenjang manajemen tertinggi yang terdiri atas dewan direksi dan direktur utama, dan tugasnya itu menetapkan kebijakan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungan. Untuk contohnya, ada CEO dan presiden direksi. Selanjutnya, manajemen menengah atau middle management biasanya memimpin suatu divisi atau departemen dan bertanggung jawab kepada manajemen puncak. Tugasnya sendiri mengembangkan rencana operasi dan menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Contohnya seperti manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian. Dan yang terakhir, manajemen pelaksana atau supervisory management yang bertugas menjalankan rencana-rencana yang dibuat manajemen menengah, mengawasi para pekerja, dan bertanggung jawab kepada manajemen menengah. Materi yang ketiga, unsur manajemen. Jadi, menurut Harrington Emerson, ada 5 unsur manajemen atau biasa disingkat dengan 5M. Yang pertama ada manusia atau man. Di antara sumber daya yang produktif, manusia ini dianggap paling penting karena keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung pada manusia. Yang kedua ada uang atau money. Jadi jelas ya, uang itu sangat penting karena uang ini diperlukan dalam menjalankan usaha organisasi. Tanpa uang tidak mungkin kita memperoleh bahan dan mesin. Yang ketiga, bahan atau materials. Bahan diperlukan dalam penciptaan produk, misalnya produk padi atau jagung, bibit, pupuk, dan pestisida merupakan bahan produksi. Keempat, mesin. Produksi modern memerlukan penggunaan mesin. Dengan menggunakan mesin, produksi akan lebih efisien dan ekonomis. Yang terakhir atau yang kelima ada metode. Metode sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi karena metode ini mengacu pada teknologi atau teknik produksi. Kemudian materi yang keempat yaitu fungsi manajemen. Di sini ada 4 fungsi. Yang pertama perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan yang terakhir pengawasan atau controlling. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu fungsi-fungsi manajemen tadi. Kita mulai dari perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan suatu fungsi manajemen yang paling utama. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. Di sini ada pertanyaan mendasar pada perencanaan. Yang pertama ada what, apa yang hendak dicapai dan dirumuskan dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada why, mengapa hal itu menjadi tujuan. Yang ketiga ada where, seorang manajer harus mampu mempertanggungjawabkan pemilihan lokasi perusahaan. Yang keempat ada when, pengambil keputusan harus dapat dengan tepat menentukan jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan.
Yang kelima, Dawu harus mempertanggungjawabkan mengapa orang-orang itu yang dipilih untuk melaksanakan tugas pekerjaan, bukan orang lain. Yang keenam, ada How harus dapat menentukan bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan. Di sini ada pembagian perencanaan. Dilihat dari jenjang manajemen, perencanaan dibagi menjadi 3 jenjang perencanaan. Yang pertama ada perencanaan jenjang atas atau top level. Di jenjang atas, perencanaan lebih bersifat strategis dan lebih menekankan pada tujuan jangka panjang dari perusahaan. Biasanya menjadi tanggung jawab dari manajemen puncak. Yang kedua, perencanaan jenjang menengah atau middle level. Pada jenjang ini, perencanaan lebih bersifat administratif, menyangkut cara-cara menempuh dan bagaimana tujuan dari perencanaan itu dapat dilaksanakan. Biasanya menjadi tanggung jawab manajemen madya. Yang ketiga, perencanaan jenjang bawah atau low level. Pada jenjang ini, perencanaan lebih memfokuskan untuk menghasilkan, sehingga perencanaan mengarah pada pelaksanaan atau operasional. Biasanya menjadi tanggung jawab manajemen pelaksana. Fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan. Di sini ada bentuk organisasi. Ada beberapa bentuk organisasi yang lazim digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama ada organisasi garis, di mana pimpinan langsung membawahi mandor-mandor dan mandor-mandor langsung membawahi para buruh. Para buruh bertanggung jawab pada mandor. Ada organisasi fungsional, yaitu organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan. Contohnya seperti wewenang teratas dipegang oleh direktur utama yang membawahi kepala bagian produksi, pemasaran, dan keuangan. Ketiga gabak ini mempunyai wewenang atas unit-unit yang berada di bawahnya, yaitu kepala unit A, B, dan C, yang membawahi para pekerja. Yang terakhir, organisasi garis dan staf, yaitu bentuk organisasi yang memberi wewenang kepada pimpinan untuk memberi komando kepada bawahan. Dalam hal ini, pimpinan dibantu oleh staf dalam pelaksanaan tugasnya. Contohnya seperti struktur organisasi garis dan staf menunjukkan bahwa pimpinan atau direktur utama memiliki wewenang untuk memberi komando pada bawahan, seperti kepala bagian produksi, pemasaran, dan keuangan, serta pelaksana. Dan pimpinan atau direktur utama ini dibantu oleh staf umum atau staf khusus di dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan atau tindakan adalah suatu fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di sini pimpinan organisasi harus dapat memberi motivasi sehingga setiap orang mau bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Menurut Profesor Abraham Maslow dalam bukunya, orang dapat digerakkan jika telah terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, seperti kebutuhan fisiologis yang berhubungan dengan kebutuhan yang bersifat fisik, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan. Lalu ada kebutuhan keamanan dan keselamatan. Setiap orang pasti membutuhkan rasa aman dan selamat di tempat kediamannya atau tempat kerja. Dan yang ketiga, kebutuhan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti kebutuhan dapat diterima di lingkungannya dan kebutuhan ingin dihargai. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Prestis timbul akibat prestasi. Oleh karena itu, seseorang mempunyai keinginan untuk mengembangkan dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Orang akan membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan meningkatkan kemampuan kerja demi mewujudkan cita-cita. Dan fungsi manajemen yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi terciptanya tujuan organisasi. Menurut Henry Fayol, pengawasan sebagai tindakan meneliti apakah segala sesuatunya telah tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum, tujuan dari pengawasan adalah memastikan pekerjaan sesuai dengan rencana, mencegah adanya kesalahan, menciptakan kondisi agar karyawan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya,
mengadakan koreksi terhadap kegagalan yang timbul, dan memberi jalan keluar atas suatu kesalahan. Materi terakhir yaitu bidang-bidang manajemen. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang-bidang manajemen ini dikhususkan berdasarkan tujuan-tujuan masing-masing. Bidang-bidang manajemen itu antara lain ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Sekarang kita mulai dulu dari manajemen produksi. Jadi manajemen produksi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Dari pengertian ini terdapat dua hal penting yang mendapat perhatian dalam manajemen produksi, yaitu perancangan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Mungkin teman-teman akan bertanya, aspek apa saja yang harus dipertimbangkan oleh manajemen dalam perancangan sistem produksi dan pengendalian sistem produksi. Jadi, aspek yang harus dipertimbangkan oleh manajemen dalam perancangan sistem produksi ada rancangan produk, volume produksi, proses produksi, lokasi dan tata letak, serta rancangan kerja. Kemudian untuk pengendalian sistem produksi ada pengendalian mutu dan manajemen persediaan. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran, agar kegiatan pertukaran dan penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan melalui riset pasar, promosi, pengaturan organisasi pemasaran, sistem distribusi, dan bagaimana memuaskan pelanggan. Manajemen pemasaran merupakan salah satu bidang operasional dalam perusahaan yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh. Sebelum suatu produk dipasarkan, terlebih dahulu diperkirakan atau dipastikan apakah produk tersebut akan laku dijual atau tidak. Setiap barang yang diproduksi tidak selalu akan ada yang membeli, bahkan sering terjadi bahwa sebuah produk tidak laku di pasaran akibat tidak sesuai dengan selera pasar atau konsumen. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan adalah manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. Sumber dana itu dapat berasal dari dalam perusahaan, yaitu perusahaan dapat memperoleh dana dari perusahaan dengan kebijakan menahan pembagian dividen. Kemudian dari luar perusahaan, jika perusahaan dapat memperoleh dana dari luar seperti modal, pinjaman dari bank, dan sumber-sumber lainnya. Kemudian penggunaan dana. Dana itu dapat digunakan untuk hal-hal seperti penanaman modal jangka pendek yang diwujudkan dalam pembelian surat berharga, tabungan, dan penanaman modal lainnya. Yang kedua, penanaman modal jangka panjang yang diwujudkan dalam usaha seperti pembangunan gedung bertingkat atau pemberian pinjaman dengan jangka waktu pengembalian lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada manajemen personalia. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan. Ada beberapa hal-hal yang berhubungan dengan manajemen personalia, seperti penerimaan pegawai, penilaian pegawai, promosi dan mutasi, dan motivasi. Bidang manajemen yang terakhir atau manajemen yang kelima ada manajemen administrasi. Manajemen ini memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Untuk itu, manajemen administrasi perlu memperhatikan beberapa hal berikut, seperti pengadministrasian kegiatan. Kegiatan dan organisasi berukuran besar, sangat banyak dan beragam, sehingga perlu dilengkapi dengan pengadministrasian terpadu. Kemudian ada pemakaian alat-alat perkantoran. Jadi, pemakaian alat perkantoran ini harus efektif dan efisien agar dapat menunjang kemajuan organisasi. Setiap bagian harus diatur untuk menggunakan berbagai peralatan yang ada.
Dan yang terakhir, pemeliharaan organisasi. Manajemen administrasi harus memikirkan keserasian dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Berkaitan dengan itu, manajemen administrasi harus dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan, seperti data akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi. Agar bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan, manajemen administrasi harus melakukan pengarsipan dengan baik. Jika informasi yang dibutuhkan ini lengkap, maka organisasi dapat beroperasi dengan baik. Sekian penjelasan dari saya pada mata pelajaran ekonomi dengan materi manajemen. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.